Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Vina Anggun Prastika, yang kedua Agung Dwi Purnomo, yang ketiga Vivi Andriani. Kami akan mempresentasikan tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang pertama, peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Anggaran adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan atau keduanya. Anggaran merupakan metode untuk menerjemahkan tujuan dari strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Pengendalian adalah proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Jenis-jenis anggaran. Anggaran induk, rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. Anggaran induk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Anggaran operasional terdiri atas anggaran aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Anggaran berkelanjutan. Setelah anggaran 1 tahun direalisasi, anggaran 1 bulan di masa datang ditambah sehingga perusahaan selalu memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran yang selalu diperbarui bertujuan untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Pendekatan penyusunan anggaran. Terdapat 2 pendekatan ekstrim dalam penyusunan anggaran induk, yaitu yang pertama, pendekatan manajemen tingkat atas. Berdasarkan pendekatan manajemen tingkat atas, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi keuangan, dan administrasi dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Yang kedua, pendekatan akar rumput. Selanjutnya, pengumpulan informasi untuk penganggaran. Pada awal proses penganggaran induk, manajer anggaran menginformasikan kepada semua bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Data yang digunakan untuk menyusun anggaran berasal dari banyak sumber, salah satunya adalah data historis. Perkiraan penjualan. Dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran lain dalam anggaran induk adalah perkiraan penjualan. Apabila perkiraan penjualan ditentukan secara cermat dan akurat, maka tahap berikutnya dalam proses penganggaran juga akan dapat lebih diandalkan. Sebagai contoh, perkiraan penjualan memberikan data untuk menyusun anggaran produksi, anggaran pembelian, dan anggaran biaya pemasaran dan administrasi. Perkiraan variabel lainnya. Perkiraan penjualan bukan satu-satunya yang diperlukan dalam penganggaran. Perkiraan mengenai biaya dan kas yang terkait juga diperlukan. Banyak faktor yang dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan penjualan, juga dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan biaya. Untuk membuat perkiraan biaya, data jumlah biaya historis sangat bermanfaat. Manajer dapat menyesuaikan jumlah masa lalu berdasarkan pengetahuannya mengenai peristiwa di masa datang. Sebagai contoh, kontrak kerja karyawan 3 tahun memiliki sedikit ketidakpastian untuk memprediksi upah, atau apabila kontrak sudah habis, maka akan timbul ketidakpastian. Oke, lanjut pada sistem penyusunan anggaran. Jadi sistem penyusunan anggaran ini terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu sistem anggaran tradisional, yang kedua Zero Based Budgeting atau ZBB, dan yang ketiga yaitu Planning, Programming and Budgeting System.
Sistem anggaran induk tradisional pada dasarnya merupakan sistem anggaran induk inkremental. Pembuatan sistem induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk pada tahun sebelumnya. Lanjut, sistem Zero Based Budgeting atau ZBB. Dalam sistem ZBB, manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dalam taksiran biaya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Lanjut, Planning, Programming, and Budgeting System atau PPBS. Pada sistem ini lebih mendekat pada ZBB daripada anggaran induk tradisional. Sistem pemrograman, perencanaan, dan penganggaran lebih fokus pada format output, program, atau aktivitas organisasi. Prinsip PPBS adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil yang paling besar. Oke, lanjut pada komponen anggaran operasional. Yang pertama, anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan proyek yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Rumus dalam perhitungan anggaran penjualan yaitu anggaran penjualan sama dengan unit dijual dikali dengan harga jual per unit. Yang kedua, anggaran produksi. Untuk menunjukkan jumlah yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan kebutuhan persediaan akhir. Rumus perhitungan anggaran produksi yaitu unit yang diproduksi sama dengan unit persediaan akhir ditambah dengan unit penjualan dikurangi dengan unit persediaan awal. Yang ketiga, anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku merupakan salah satu anggaran yang disusun dahulu mengingat bahan baku tersedia ketika diperlukan. Perhitungan pembelian bahan baku bagi berikut. Pembelian bahan baku sama dengan persediaan akhir bahan baku diinginkan ditambah dengan perkiraan penggunaan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Perhitungan biaya bahan baku sama dengan pembelian bahan baku dikali dengan biaya pembelian per unit. Lanjut, yang keempat, tenaga kerja langsung. Menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biaya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Lanjut pada anggaran overhead. Untuk menunjukkan perkiraan semua biaya produk bersifat tidak langsung. Dalam anggaran biaya overhead terdiri dari dua biaya. Yang pertama, biaya overhead variabel, yaitu semua unsur biaya overhead yang jumlahnya selalu berubah secara proporsional mengikuti aktivitas produksi. Sedangkan biaya overhead tetap adalah biaya overhead yang selalu tetap meskipun ada perubahan aktivitas. Rumus perhitungan anggaran overhead yaitu anggaran overhead sama dengan overhead tetap total ditambah dengan jumlah jam kerja langsung dianggarkan dikali dengan tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Lanjut pada anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Perhitungan anggaran persediaan akhir barang jadi sama dengan unit persediaan dikali dengan biaya per unit. Lanjut ke komponen yang ketujuh, yaitu anggaran harga pokok penjualan. Anggaran harga pokok penjualan pada dasarnya bagian dari anggaran operasional bisnis.
Harga pokok penjualan dicatat sebagai beban langsung setelah pendapatan pada periode tertentu. Lanjut pada anggaran biaya pemasaran. Anggaran biaya pemasaran menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Yang ke-9 lanjut pada anggaran biaya riset dan pengembangan. Pengeluaran biaya tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. Selanjutnya, anggaran biaya administrasi. Anggaran ini mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan. Misalnya seperti biaya administrasi, biaya gaji staf, depresiasi gedung, dan peralatan kantor pusat, dan yang lainnya. Lanjut pada anggaran laporan laba rugi. Merupakan rencana laba atau rugi yang akan diperoleh dari anggaran penjualan, anggaran produksi, beban operasional, biaya produksi yang akan ditanggung perusahaan atau entitas pada satu periode akuntansi atau anggaran. Lanjut pada penyusunan anggaran keuangan. Anggaran keuangan terdiri dari 3 hal. Yang pertama anggaran kas, yang kedua anggaran neraca, dan anggaran laporan arus kas. Anggaran kas merupakan rencana terperinci yang menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas. Pada anggaran kas terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu jumlah kas, dan yang kedua kelebihan atau kekurangan, yang ketiga pendanaan kas, yang keempat pengeluaran kas, dan yang terakhir adalah saldo kas. Lanjut pada anggaran neraca. Pada anggaran neraca mencerminkan perkiraan semua aktiva dan pasifa yang dimiliki oleh perusahaan pada akhir periode. Untuk membuat anggaran neraca, harus membuat jenis anggaran lain terlebih dahulu seperti anggaran kas, anggaran piutang, anggaran persediaan, anggaran hutang, dan anggaran penambahan modal. Tanpa menyusun anggaran-anggaran tersebut, anggaran neraca tidak dapat dibuat. Selanjutnya, yang ketiga, anggaran laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan perubahan kas dan setara kas investasi jangka pendek yang sangat liquid dalam satu periode. Oke, materi berikutnya adalah mengenai kelebihan proses anggaran induk tradisional. Yang pertama, penyusunan anggaran induk ini memberikan pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Manajemen wajib mempelajari dan mengevaluasi secara sistematis di setiap aspek usahanya dalam rangka penyusunan anggaran periodik. Kelebihan yang kedua, memberikan arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Penyusunan anggaran induk ini membantu pengembangan suasana berorientasi keuntungan di semua organisasi, serta dapat menimbulkan kesadaran akan biaya dan penggunaan sumber daya secara efisien. Kelebihan yang ketiga adalah meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, proses penganggaran ini merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Kelebihan yang terakhir, anggaran menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja yang sesungguhnya. Lanjut pada kelemahan proses anggaran induk tradisional. Yang pertama, berorientasi departemen. Setiap departemen mengembangkan anggarannya sendiri untuk kemudian digabung menjadi anggaran perusahaan secara menyeluruh. Proses penganggaran dari tiap departemen ini mengakibatkan perencanaan bertolak dari sumber daya ke outputnya. Akibatnya, manajer terdorong untuk berebut sumber daya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah statis dan tidak dinamis.
Anggaran statis adalah anggaran yang disusun pada suatu tingkat aktivitas. Sifat statis anggaran bertambah dengan anggaran tahun terakhir sebagai dasar penyusunan anggaran tahun ini. Anggaran tahun ini merupakan anggaran tahun lalu yang disesuaikan dengan inflasi, atau bisa juga disebut dengan pendekatan inkremental. Nah, akibat dari pendekatan ini adalah inefisiensi tahun lalu masuk ke anggaran tahun ini. Kelemahan yang ketiga adalah orientasi hasil, bukan proses. Orientasi hasil daripada proses mengakibatkan manajer memisahkan proses dari outputnya. Apabila anggaran dipicu oleh sumber daya daripada output, manajer akan berkonsentrasi pada sumber daya dan gagal melihat kaitan antara sumber daya dan outputnya. Lanjut, pada perbandingan anggaran statis dengan anggaran fleksibel. Anggaran statis. Anggaran statis itu apa? Anggaran statis penting untuk perencanaan, tapi kurang berguna untuk pengendalian. Karena tingkat aktivitas yang diperkirakan jarang sama dengan tingkat aktivitas sesungguhnya. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu, sehingga bersifat statis. Pendapatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis ini tergantung pada aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas yang sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kinerja. Kemudian anggaran fleksibel, anggaran yang menyediakan perkiraan biaya pada satu kisaran aktivitas, atau menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya, disebut dengan fleksibel, anggaran fleksibel atau flexible budget. Nah, penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menunjukkan berapa jumlah biaya yang akan terjadi pada berbagai tingkat aktivitas. Anggaran fleksibel juga dapat digunakan untuk pengendalian karena dapat menghitung jumlah biaya yang seharusnya terjadi pada tingkat aktivitas sesungguhnya. Setelah biaya dianggarkan pada tingkat aktivitas sesungguhnya dihitung, kemudian bisa disusun sebuah laporan kinerja yang membandingkan dengan biaya sesungguhnya. Pada pengendalian, anggaran fleksibel berguna bagi manajer untuk membandingkan hal yang setara ketika mengevaluasi kinerja. Next, dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajer. Oleh karena itu, evaluasi tersebut menentukan keuangan dan karir manajer. Maka, anggaran berpengaruh signifikan terhadap perilaku manajer. Anggaran dapat mempengaruhi perilaku secara positif ataupun negatif, tergantung pada bagaimana anggaran tersebut digunakan. Sistem penganggaran yang ideal adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara beretika. Riset dan praktik mengidentifikasi ciri penganggaran yang meningkatkan perilaku positif. Ada 6 karakteristik sistem penganggaran yang baik. Yang pertama, umpan balik mengenai kinerja yang sering. Manajer perlu mengetahui seberapa baik mereka melakukan tugasnya selama periodenya. Nah, salah satunya melalui penyediaan laporan kinerja. Laporan kinerja yang sering diberikan dapat memperkuat perilaku positif. Kemudian karakteristik yang kedua, insentif keuangan dan non-keuangan. Sistem penganggaran yang baik mendorong perilaku yang memiliki keselarasan tujuan. Insentif adalah salah satu cara untuk mendorong si manajer bekerja mencapai tujuan organisasi. Karakteristik yang ketiga, penganggaran partisipatif. Penganggaran partisipatif menimbulkan rasa tanggung jawab dan meningkatkan kreativitas manajer. Yang keempat, standar realistis. Jumlah yang dianggarkan akan digunakan untuk pedoman kerja, maka anggaran harus didasarkan pada kondisi dan ekspektasi yang realistis. Kemudian karakteristik yang kelima, keterkendalian biaya. Nah, pandangan konvensional menyatakan manajer itu harus dimintai tanggung jawab terhadap biaya yang mereka kendalikan. Biaya terkendali itu merupakan biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer yang bersangkutan. Kemudian, karakteristik yang terakhir, banyaknya unsur kinerja. Nah,
organisasi itu sering melakukan kesalahan dengan menggunakan anggaran sebagai satu-satunya ukuran kinerja manajer. Penekanan yang berlebihan terhadap ukuran ini dapat mendorong perilaku disfungsional, atau bisa juga disebut dengan milking the firm, atau bisa juga disebut rabun jauh atau miopik. Nah, perilaku rabun jauh itu terjadi jika seorang manajer mengambil tindakan yang meningkatkan kinerja anggaran dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang berpengaruh buruk terhadap si perusahaan. Oke, teman-teman, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.